Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta LPB Aceh 2024 Dari bidang sejarah, dengan judul Tragedi Bedara Simpang KKA. Siapakah aktor yang bermain? Dengan saya Muhammad Askia sebagai peneliti pertama. dengan saya Miftahul Jana sebagai peneliti kedua. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Dewantara. Abstrak. Makalah ini menyelidiki tragedi Bedara Simpang KKA yang terjadi pada tahun 1999 di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kronologi peristiwa, menilai kepedulian pemerintah terhadap korban, dan mengkaji pengetahuan generasi Z terhadap tragedi ini. Latar belakang, saat ini sejarah bukan hanya mulai dilupakan, tapi juga banyak oknum tak bertanggung jawab yang dengan sengaja menutupi sejarah tersebut agar tak terdengar lagi di kalangan masyarakat sipil. Fakta bahwa saat ini media pers sudah memiliki kemampuan teknologi yang maju dan berkembang, namun bagaimana bisa banyak sejarah pertumpahan darah sampai saat ini belum terungkap dan tuntas. Penelitian ini dilatar belakangi dari rasa ingin tahu peneliti mengenai kepedulian generasi masa kini terhadap sejarah di daerahnya sendiri, dan juga ingin mengetahui seberapa jauh kepedulian pemerintah terhadap para korban. Perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang timbul dari penelitian kami ialah 1. Bagaimana kronologi tragedi Simpang KKA berdasarkan sudut pandang saksi mata. 2. Seberapa jauh kepedulian pemerintah terhadap korban tragedi Simpang KKA. Dan yang ketiga, seberapa jauh pengetahuan generasi Z terhadap tragedi Simpang KKA. Studi Pustaka, tragedi kekerasan pada tanggal 3 Mei 1999 di Desa Cipmurong, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Provinsi Aceh. Pertikaian antara warga sipil dengan pasukan TNI ini mengakibatkan pertumpahan darah yang memilukan. Tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat Aceh dan menjadi salah satu bukti nyata betapa pentingnya mempelajari sejarah, terutama bagi generasi muda di era digital saat ini. Penelitian sejarah ini merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali minat generasi Z di era 4.0 ini terhadap sejarah. Penelitian ini dapat digunakan untuk mencari inspirasi baru dan menemukan perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian kami, yaitu Eksesam Simpang KKA 17 Juni 2016 yang berjudul Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Simpang KKA Aceh. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara atau jalan yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang seksama dan akurat tentang suatu permasalahan. Oleh karena itu, peneliti juga menggunakan suatu metode yang dijadikan landasan penulisan. Macam-macam metode yang digunakan oleh peneliti adalah 1. Heuristik, pengumpulan sumber. 2. Interpretasi, penafsiran sejarah. 3. Historiografis, penulisan sejarah. Untuk menjawab perumusan masalah yang ketiga, agar dapat mengetahui seberapa tahu generasi Z tentang tragedi Simpang KKA, peneliti menyebarkan angket yang kemudian diisi oleh 116 responden. Setelah data diolah, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan dari angket yang telah disebarkan oleh peneliti, maka dari itu telah didapatkan hasil rata-rata responden berusia 11 hingga 17 tahun dan dominan diisi oleh wanita. Setelah data diolah, maka didapatkan hasil sebanyak 81% atau 94 responden tidak mengetahui dan 19% atau 22% mengetahui. Untuk menjawab rumusan masalah 2, seberapa jauh kepedulian pemerintah terhadap korban tragedi Simpang KKA, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan artikel dan video yang dibagikan di media sosial untuk menjadi sumber informasi tulisan ini. Peneliti menentukan bahwa pemerintah masih sangat minim kepeduliannya terhadap para korban tragedi tersebut. Monumen setinggi 2,5 meter yang terletak di Jalan Raya Nasional Banda Aceh Medan di Kecamatan Palholada, Kabupaten Dewantara, Provinsi Aceh Utara ini dibangun untuk mengenang tragedi KKA yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1999. Pemerintah masih belum sepenuhnya mewujudkan hak-hak para korban, apalagi membangun museum yang diharapkan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan asuransi jiwa bagi para korban Simpang KKA dan keluarganya saja masih belum memadai. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kronologi dari suatu tragedi akan memiliki versinya tersendiri. Setiap sudut pandang akan selalu menghasilkan gaya bahasa yang berbeda. Walaupun memiliki gaya bahasa yang berbeda, alur yang dibawakan akan memiliki kemiripannya sendiri. Tingkat pengetahuan generasi Z terhadap tragedi Simpang KKA sangatlah minim. Seharusnya kita sebagai generasi muda harus peduli terhadap sejarah yang kita miliki, terutama sejarah yang kita miliki di wilayah kita sendiri. Kepedulian pemerintah terhadap korban peristiwa Simpang KKA juga masih sangat minim. Sejarah janganlah hanya menjadi cerita dongeng, melainkan suatu hal yang harus diabadikan dan dikenang, dan kita pelajari agar kita dapat memaknai berbagai perjuangan di masa lalu dan kita menjadikan pedoman di masa sekarang.